Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai pada kitab Habakuk. Dan saat ini kita akan memperhatikan, hari ini kita akan mempelajari tentang Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Ayat perikop kita di dalam Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita saat ini di sana dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kata membusungkan dada artinya di dalam KBBI menulis menyombongkan atau sombong, atau kata lain membanggakan diri. Sebagai pertanyaannya, apa yang salah dengan membanggakan diri? Bukankah ketika kita membanggakan diri itu artinya bahwa hal yang baik yang kita dapat? Tetapi yang salah di mana ketika kita membanggakan diri tanpa melihat, tanpa memikirkan bahwa semuanya Tuhan yang menyediakan. Tanpa kita berpikir bahwa saya mampu karena Tuhan, saya bisa karena Tuhan. Kadangkala kita memperhatikan kemampuan-kemampuan kita. Kadangkala kita memperhatikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi tanpa kita memikirkan semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, ini pastinya yang salah dari Tuhan. Dan yang kedua, tidak lurus hati. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78 ayatnya yang ke-37, Mazmur 38 ayatnya yang ke-37 begini bunyi firman Tuhan. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Saudaraku yang terkasih, tidak lurus hati artinya bahwa mereka yang tidak tetap pada Tuhan dan yang tidak setia. Makanya firman Tuhan berkata tidak lurus hatinya. Artinya bengkok. Kadang mengikut Tuhan, kadang tidak. Kadang setia, kadang tidak. Kadang beribadah, tetapi kadang juga tidak. Artinya bahwa kalau dia mau hidupnya hidup yang enaknya saja, tanpa memikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat contoh di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-21, saya baca begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada bagian atau hakmu di dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu cerita di mana Simon ingin membayar suatu kuasa. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di mana Petrus dan Yohanes saat mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang percaya, mereka kepenuhan oleh Roh Kudus. Kita baca dari ayatnya yang ke-18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini adalah Simon, bukan Simon muridnya Yesus, tetapi Simon ini adalah seorang penyihir. Tapi saat dia dibaptis, saat dia percaya, tetapi karena dia mempunyai kekayaan, dia mau membeli kuasa Tuhan. Dia mau membeli
membayarkan kepada Petrus dan Yohanes supaya kuasa itu diberikan kepadanya, supaya dia ketika dia menjamah orang bisa kepenuhan oleh Roh Kudus. Nah, hal yang salah, hal yang tidak lurus, hal yang sangat-sangat salah, dia menganggap bahwa dia bisa membeli kuasa Tuhan. Dia bisa membayar karena dia mempunyai kekayaan. Ini suatu hal yang salah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala kehidupan kita mengandalkan kemampuan kita. Kadangkala kehidupan kita mengandalkan harta kita, harta kepunyaan kita. Kita mungkin mempunyai segalanya, tetapi jangan berpikir Anda bisa membayar keselamatan. Jangan berpikir bahwa kita bisa membayar kuasa Tuhan supaya kita bisa membeli kuasa Tuhan. Itu tidak akan bisa terjadi, karena kuasa Tuhan yang harus mendapatkannya adalah orang-orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita kembali di dalam ayat perikop kita, di mana di Habakuk pasal 2, saya baca sekali lagi ayat yang keempat berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Berbicara soal percaya menyangkut bagaimana iman kita kepada Tuhan. Orang benar berkata bahwa dia hidup oleh karena iman. Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntun supaya kita mempunyai iman. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus Kristus, iman akan keselamatan kita. Artinya bahwa kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa iman dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya adalah iman. Ketika kita punya iman yang besar, ketika kita punya iman yang kuat, ketika kita mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka iman itu yang akan membawa kita di dalam kebenaran. Iman itulah yang akan membawa kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang akan mampu mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu saatnya mari kehidupan kita mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan akan berkati. Dan saya percaya kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, pagi ini, adalah orang-orang yang punya iman. Dan ketika kita punya iman, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.